Cek cek. Oke, selamat datang di SIP tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang maksuf lagi untuk episode ke-7, namun di sini agak berbeda dengan sesi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang maksuf resistance. Jadi ini berbeda dengan maksuf modeler yang sebelumnya yang digunakan untuk mendesain model kapal. Yang kalau untuk maksuf resisten ini itu khusus untuk menghitung tahanan dan juga daya mesin dari kapal tersebut. Oke, sebelum masuk ke pengenalan aplikasinya, itu kita harus memahami konsep dari tahanan kapal dan juga daya kapal atau powering. Jadi tahanan kapal adalah faktor yang menghambat laju kapal. Jadi istilahnya seperti menahan kapal. Dan di sini ada beberapa komponen seperti hambatan sisa, hambatan gelombang, yaitu gelombang di sini juga ikut untuk menghambat laju kapal, utamanya untuk gelombang dari depan. Kemudian hambatan gesek, ini hubungannya dengan gesekan fluida atau di sini kan air laut, bisa air tawar. Jadi nanti akan bergesekan dengan lambung. Jadi bentuk lambung, desain lambung itu sangat berpengaruh terhadap hambatan gesek. Kemudian hambatan viskos di sini hubungan dengan densitas atau massa jenis fluida. Kemudian ada hambatan korelasi allowance, hambatan tonjolan. Hambatan tonjolan ini biasanya seperti penambahan bulbosbo atau penambahan bilge-keel, kemudian atau penambahan fins atau sirip kapal, itu juga nantinya akan mempengaruhi tahanan kapal. Di sini adalah hambatan tonjolan. Dan juga kemudi kapal atau rudder itu juga nantinya merupakan hambatan tambahan. Dan yang terakhir adalah hambatan udara. Jadi kapal itu kan terdiri dari dua fluida, yaitu yang tercelup di air dan yang di atas yang terkena oleh udara. Jadi ada yang namanya hambatan udara. Untuk yang bagian di atas permukaan air nantinya akan terkena hambatan udara. Ya, di sini dari semua hambatan itu akan ditotal sehingga akan muncul hambatan total dari kapal tersebut. Nah, dari nilai-nilai tersebut itu akan secara otomatis dihitung oleh software maksuf resisten. Dan yang selanjutnya adalah powering atau daya yang dibutuhkan untuk mengangkut sebuah kapal dengan volume dan berat tertentu pada kecepatan yang kita inginkan. Jadi semakin cepat kapalnya, tentunya daya mesin yang dibutuhkan akan semakin besar, dan semakin ramping kapal itu, maka daya mesinnya akan lebih kecil atau lebih efektif. Sebaliknya, jika kapalnya semakin gendut istilahnya, atau memiliki koefisien lambungnya yang lebih besar, itu akan menambah tahanan kapal sehingga membutuhkan daya mesin yang lebih besar, sehingga daya kapal dihasilkan oleh mesin yang didistribusikan melalui baling-baling atau propeller. Jadi putaran dari propeller nantinya akan menghasilkan thrust atau gaya dorong dari hasil dari putaran propeller dengan kecepatan putaran tertentu. Next, di sini adalah pengenalan dari workspace atau lembar kerja dari maksuf resisten. Dan di sini agak berbeda dengan maksuf modeler karena dia fokus di analisa.
Jadi untuk desain kita hanya ada di Microsoft Modeler. Selanjutnya untuk Microsoft lainnya itu kita fokus di analisa dan perhitungannya. Nah, untuk Microsoft Resistance sendiri kita fokus di analisa tekanan dan daya kapal atau powering. Di sini ada seperti biasa, ada display mode, kemudian ada area, kemudian ada grafik untuk menampilkan grafik tahanan, kemudian di atas ada menu dan toolbar, kemudian di sebelah kanan ada beberapa data dan juga hasil dari analisa seperti penambahan kecepatan terhadap nilai tahanan. Oke, next. Di sini ada menu file. Menu file itu terdiri dari beberapa komponen, hampir sama dengan Microsoft Modeler, cuman ada beberapa tambahan seperti open measurement data, kemudian save measurement data digunakan untuk membuka atau menyimpan hasil data yang telah dianalisa. Kemudian ada import, export, dan seterusnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di aplikasi atau di prakteknya nanti. Kemudian ada analisis menu. Di sini ada metode, ya digunakan untuk menentukan metode apa yang kita gunakan untuk melakukan analisa tahanan. Kemudian ada speed. Di sini untuk memasukkan nilai kecepatan kita. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi ini berhubungan dengan efisiensi mesin. Jadi semakin besar efisiensi, maka mesin itu akan lebih bagus, lebih irit bahan bakar, dan kecepatannya akan lebih stabil gitu. Jadi kalau efisiensinya jelek, dia akan lebih boros bahan bakar, kemudian kecepatannya akan tidak stabil. Kemudian ada measure hole, digunakan untuk menghitung luasan lambung yang tercelup air. Kemudian ada di sini yang paling bawah ada calculate free surface, digunakan untuk mengsimulasikan atau menggambarkan bagaimana sih kontur gelombang dan kontur kecepatan di sekitar lambung. Oke, nanti akan dibahas di prakteknya. Kemudian di sini adalah penjelasan lebih lanjut dari metode, space, dan efisien. Di sini kita bisa masukkan kecepatan minimumnya berapa, kecepatan maksimumnya berapa. Kemudian di sebelah kanan ada metode yang bisa kita gunakan. Ada yang sering dipakai itu biasanya Sapiensky, Holtrop, dan Latreaju. Kalau saya sendiri biasanya pakai Holtrop atau Sapiensky. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk yang planning itu biasanya untuk kapal-kapal speedboat atau kapal yang memiliki kecepatan yang besar, misalnya kapal patroli atau kapal perang dengan kecepatan yang cukup besar, sehingga dia bisa mengkhususkan untuk mensimulasikan pada kecepatan yang tinggi. Atau untuk beberapa tipe lambung planning atau lambung yang memiliki bentuk lambung yang tipe V. Kemarin sudah pernah disinggung perbedaan lambung tipe V dengan lambung tipe U. Jadi tipe V itu wajib, contohnya seperti kapal-kapal patroli atau kapal fiber untuk kapal speedboat. Kemudian yang bawahnya adalah displacement. Tipe displacement di sini digunakan untuk kapal-kapal yang memiliki kecepatan sedang atau kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk tipe kapal niaga atau kapal pengangkut material atau kapal logistik. Biasanya mereka tidak mengutamakan kecepatan, tapi mengutamakan jumlah muatan yang bisa mereka angkut. Nah, di sini
Kenapa dinamakan displacement? Karena dia menghitung, metodenya dengan cara menghitung luasan pada area yang tercelup air, kemudian dihitung displacementnya, sehingga dia lebih cocok digunakan untuk kecepatan kapal dan kecepatan yang rendah. Next, di sini ada hasil dari analisa tadi. Setelah kita masukkan beberapa parameter dan nilai, maka kita bisa melihat hasil dari perhitungannya berupa tabel result, berupa perbandingan kecepatan terhadap tahanan, terhadap daya mesin atau power. Di sini power yang dimaksud adalah power BHP atau daya pada mesin. Nah, di sebelah kanan adalah grafiknya itu ada banyak, nggak hanya grafik power versus speed, tapi bisa kita variasikan. Nanti akan lebih jelaskan di prakteknya. Jadi ini menggambarkan grafik antara perbandingan antara power dengan speed. Jadi semakin besar kecepatannya, maka power yang dibutuhkan akan semakin besar, seperti itu. Dan di sini adalah free surface. Jadi kalau tadi kita klik calculate free surface, maka kita bisa melihat untuk yang bagian atas ini adalah kontur dari gelombang, dan yang bawah ini adalah kontur dari kecepatan dari kapal itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk presentasi atau apapun, untuk presentasi atau pembuatan laporan, biasanya kita perlu menampilkan ini. Kenapa? Tujuannya supaya lebih menarik, kita lebih bisa menganalisa hasil dari pengaruh kecepatannya, pengaruh dari bentuk lambungnya, seperti itu. Oke, mungkin itu sekian pengenalan dari maksud resisten. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang beberapa cara pengoperasian aplikasinya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.